Sadiquka man abkaka la man adhakaka. Sahabatmu yang sebenarnya adalah sahabat yang bisa menjadikan kamu menangis, bukan sahabat yang bisa menjadikan kamu tertawa terbahak-bahak. Itu bukan saudara, itu musuh dalam selimut. Itu bom waktu, sekali-kali akan meledak dan akan membunuh Anda. Allah akhafa fillah laumata laim. Supaya saya di dalam perjuangan agama Allah ini tidak pernah takut kepada siapapun, walaupun banyak orang mencerca, walaupun banyak orang menghina. Biarkanlah anjing menggonggong, tapilah tetap berlari. Menjadilah pejuang agama Allah. Sampaikan agama Allah itu apa adanya, walaupun banyak orang mencercanya. Karena itu perintah dari Allah, perintah dari Rasulullah. Itulah mentalitas daripada pemenang. Itulah mentalitas dari orang yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau pemimpin kita mentalitasnya selalu ingin mendapatkan hati, biar orang senang, dakwah kita harus begini, biar senang harus begini, begitu, agar mendapatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita selalu tambatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Dialah yang berhak untuk dipuja dan dipuji. Di pagi hari yang sangat indah ini, alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pertemuan yang sangat mubarak, yang berkah. Kenapa saya katakan mubarak? Kita bertemu di masjid rumah Allah. Inna buyuti fil ardi masajid. Semuanya rumahku di bumi adalah masjid. Alhamdulillah kita dipertemukan di sini. Kita bertemu dalam sebuah pertemuan yang sangat unik dan istimewa. Kita alhamdulillah dipertemukan dengan yaitu tokoh kita, yaitu Bapak Kapolres, yang mana beliau juga hadir di rumah Allah sebagai status hamba Allah. Maka itu saat ini beliau tidak pakai atribut besarnya, tidak. Beliau sama dengan kita, pakai baju koko ya, malah berjubah beliau, alhamdulillah. Di pagi hari ini juga kita dipertemukan Pak Kapolda yang menjadi takmir di sini juga Ustaz, kebetulan dia Ustaz Sukandar ini kepala desa. Alhamdulillah. Ada sebuah kalimat yang sangat mengandung makna yang sangat dalam. Ya, seberapapun banyaknya dunia ilmu yang digerakkan oleh Allah di muka bumi, masih kalah hikmat dan berkahnya dengan segenggam kekuasaan. Kenapa? Benar apa yang dikatakan oleh, yaitu katakanlah amir kita dalam sajadah fajar ini, yaitu Bapak Haji Sugiatno ini, beliau mengatakan tadi betapa dampak tatkala kekuasaan itu ada di tangan kita, ada di tangan umat Islam, maka insya Allah syariat Islam, ajaran Allah ini akan gegap gempita, akan bergemuruh di muka bumi ini. Tapi kalau hanya ulama yang berseru, apa daya ulama tidak punya kekuasaan. Ulama hanya bisa jadi mimbar, tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, hanya berwasiat. Tapi kekuasaan yang memiliki yaitu hak untuk mengeksekusi. Betapa indahnya seandainya semudah ini bagi umat Islam seluruhnya, tatkala Adam berkumandang itu panggilan agung, panggilan Allah,
datanglah menjawab panggilan Allah. Maka semua apa yang ada dalam problematika keluarga Anda akan selesai. Seandainya kekuasaan yang bisa menyembuhkan seperti itu, semua kegiatan stop, harus menuju kepada panggilan Allah, insya Allah tidak ada satupun yang berani untuk menyelisihi dan menolak kebijakan itu. Saya pernah, tatkala saya umroh, ada sebuah kejadian yang indah bagi saya. Kenapa indah? Tatkala saya mengambil mikot di Bir Ali, waktu itu kebetulan ikat pinggang kiri saya sering copot karena saya agak overweight. Maaf ini, ya tabur bekerja, belum tidak bisa ini. Makanya itu saya beli. Setelah terjadi transaksi tawar-menawar, jadilah 15 riyal waktu itu. Saya mau bayar duit, mau bayar uang kepada penjaga toko, panggilan azan berkumandang. Saya ditinggal oleh satu itu. Jalan di masjid menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Betapa indahnya suasana kebatinan pribadi seperti itu. Betapa indahnya suasana bermasyarakat yang sedemikian itu. Selalu mengedepankan panggilan Allah, selalu yaitu merendahkan panggilan nafsu, panggilan pribadi, panggilan kepentingan, panggilan partai, panggilan kelompok, panggilan yang lainnya ada di bawah. Yang tertinggi adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ditinggalkan. Padahal saya sudah mau bayar. Coba seandainya kita mana yang kita pilih? Ya, apakah panggilan nafsu atau panggilan Allah? Jelas panggilan nafsu, jelas panggilan nafsu. Maka itu tidak dimungkini. Kita semuanya ingin menjadi manusia terbaik. Semuanya. Kita umat Islam berkeyakinan ingin menjadi khalifatullah sebagai pengganti Allah, petugas yang bertugas untuk mengurus bumi ini yang menjadi terbaik di muka bumi ini. Tapi kadang-kadang kita tidak tahu konsep, kadang-kadang kita tidak tahu arah. Maka itu kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim innama waliyukum Allahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un wa man yatawalla Allaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Ayat ini menceritakan kepada kita tentang kisah sebuah masyarakat yang ingin menjadi masyarakat pemenang. Pemenang dalam artian bukan berarti menistakan minoritas, bukan berarti menzalimi kelompok kecil, tidak. Pemenang di sini yaitu Allah dan Rasulnya menjadi pemenang di muka bumi. Dan barang siapa yang telah menjadikan Allah dan Rasulnya pemenang di muka bumi ini, pasti yang terjadi keberkahan akan banjir di muka bumi ini. Perdagangan akan berkah, dunia ilmu akan berkah, pemerintahan kekuasaan akan berkah, keluarga akan berkah, generasi akan berkah, sampai hewan pun akan mendapatkan berkah. Ini kalau Allah SWT dan Rasulnya sudah menjadi sesuatu yang paling mengedepan di muka bumi ini. Maka Allah SWT berfirman, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah SWT dalam firman-Nya, barang siapa yang murtad dari agamanya, jangan mengecilkan hati kalian. Kamu mendapatkan orang-orang yang enggan dalam diri untuk menolong agama Allah, bahkan kadang-kadang memusuhi, bahkan kadang-kadang membuat fitnah kepada agama Allah.
kepada orang-orang yang berjuang di jalan Allah, jangan kecil hati, kata Allah SWT. Fasawfa ya'tilu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna, maka Allah akan menggantikan generasi yang dengan itu dengan generasi yang Allah cinta kepadanya dan mereka cinta kepada Allah. Adillatin 'alal mu'minin, mereka merasa rendah diri, akur, suka mengalah kepada sesama mukmin. A'izzatin 'alal kafirin, akan tetapi tegas terhadap orang-orang kafir. Maksudnya terhadap ajaran kekufuran tidak ada ampun. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Janganlah kalian campur aduk antara hak dan yang batil sedang kalian mengetahuinya. Tidak boleh. Ya, kita berjalan di hak, jangan sampai ada campur aduk dalam manhaj kita. Kita kalau sudah Islam ya Islam. Udkhulu fis silmi kafah. Artinya kita berislam secara totalitas, bukan Islam separuh-separuh. Islam tak ada di masjid, wah semuanya pikir, senyum-senyumnya. Pulang masjid bermusuhan, di partai bermusuhan, ya, di ormas kemasyarakatan bermusuhan, ya, NU Muhammadiyah atau Okara. Waduh, ini gimana? Katanya Aisyah bin Adillatin 'alal mu'minin, kalau sama muslim, sama mukmin itu saling merendah. Mentretan Islam sesalah sikap seorang, mentretan Islam sesalah sikap berikan maaf sebelum dia minta maaf, sudah saya kasih maaf dia karena sama muslim. Ya, kalau dia punya kekurangan, sudah saya tutup kekurangannya, bukan saya sebarkan kekurangannya. Kalau dia punya aib, saya simpan aibnya karena dia adalah saudara saya. Itulah adillah. Yujahiduna fi sabilillah, mereka selalu berjuang di jalan Allah. Artinya sebagai pejabat yang menjadi fokus daripada jabatannya, bagaimana saya berjuang menjadi nasrun min ansari dinillah, pejuang penolong dari agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah menjadikan jabatan untuk ambisi pribadi, itu offset. Jadi Pak Kapol insyaallah, ya, Pak Kapol kita ini, beliau mudah-mudahan karirnya makin moncer. Amin. Dan karir ini bukan untuk pribadinya, bukan untuk memperkaya dirinya, bukan untuk egoisme keluarga, tidak, tetapi untuk menjadi investasi agar menjadi nasirun min ansarillah, penolong dari penolong agama Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ada kepala desa itu, subhanallah, indah sekali. Ya, betapa adem dan ayunya hati saya tak kala mendapatkan masjid yang lurus kepala desa. Betapa adem dan indahnya hati umat tak kala melihat yang beri tausiah adalah Pak Kapolres, subhanallah. Maka tidak akan ada dusta di antara kita, ya kan? Tidak akan ada dusta di antara kita. Insya Allah semuanya akan terbuka. Punya kita ini betul-betul ummatan wasatan, umat terbaik, khairul ummah. Kalau kita sudah bersatu dengan dia, wala yakhafuna lawmata laim, dan mereka tidak pernah takut kepada kerjaan orang yang selalu mencerca, kepada fitnah yang dialamatkan kepada kita. Kadang-kadang kita ini difitnah, saya banyak mau mana, kalau masuk Muhammadiyah, Pak, dan ibu berhenti Muhammadiyah, stop. Itu adalah fitnah. Tidak, kita merajut persaudaraan. Boleh NU Nordok, lagi kan? Mengira menedikir fasih boleh lagi kan? Mereka Muhammadiyah biasa tak pakai fasih, tapi belum masuk kepada kita banyak. Kenapa? Karena senjata fajar ini untuk merajut persaudaraan kita. Kita bersaudara. Kita ini satu, umat yang harus bersatu karena la ilaha illallahnya sama, Muhammad Rasulullah-nya sama, rukun Islamnya sama, rukun imannya sama, kiblatnya sama. Kenapa pun sampai satu kan? Pun kita tak akan nurben akan nambah dengan bodi lambah. Pun kita tak usolli fardhu subhi, mereka tak langsung. Ini ada mati, tidak usah dijawab, tidak apa-apa, itu sudah dulu, tak usah ketokan.
Boleh sedang ketahlilan, bertanda ketahlilan, atau kan? Kenapa belum bersangka kena tahlil masuk surga? Ada hadis, ada ayat, ada pendapat ulama kok mau tahlil lagi masuk surga? Ada lagi kan? Mau tak tahlil lagi masuk neraka? Tak ada ayat, tak ada keadilan. Yang belum bersangka atau karan, tidak bersatu, tidak bersaudara, pasti kita akan masuk neraka. Pasti. Karena Allah SWT tidak akan mencintai kita, karena Allah SWT tidak akan pernah sayang kepada kita. Anikah para semuanya, sekutu bersama dan tidak itu miliki bersama. Bagaimana agar umat Islam ini menjadi pemenang? Karena Allah menghendaki umat Islam adalah umat pemenang. Kenapa kita sekarang menjadi umat yang dikalahkan? Semua kegiatan yang bersumber dari Islam itu selalu mendapatkan fitnah. Ada ustaz yang menyampaikan apa adanya tentang Islam, awas itu ustaz radikal. Saya kadang-kadang selalu mendapatkan apa istilahnya, ya katakan dijulukan ustaz radikal. Radikal apa? Saya orang NU, ya nggak ada orang NU itu radikal. Cuma alhamdulillah saya orang NU yang lurus menyampaikan apa adanya. Ya, wala yakhafuna lawmata laim. Saya tidak pernah takut kepada cercaan orang yang mencerca. Yang penting saya ada di dalam siratal mustaqim, saya terus berjalan. Walaupun mungkin banyak rintangan yang menghadap. Maka itu subhanallah, ini sebuah subuh yang indah. Dan dalam semuanya bersatu dari semua elemen, insyaallah izul Islam dan muslimin sudah ada di depan kita. Yang penting kita melangkah dengan benar sesuai yang telah apa Allah SWT berikan arahan-arahannya. Dalam hal ini Rasulullah SAW memberikan tafsir tentang ayat ini, bahwasanya umat yang dicintai Allah dan umat yang mencintai Allah ditafsirkan oleh Rasulullah SAW melalui seorang sahabat, yaitu Abi Dzar. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Khalili sallallahu alaihi wasallam bersabda, kekasihku, kata Abu Dzar. Abu Dzar ini termasuk orang yang selalu intim merawat Rasulullah. Beliau selalu menyediakan air wudunya, beliau selalu menyediakan kebutuhan Rasulullah SAW. Jadi beliau adalah sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Bahkan tahu seluruh daripada keluarga Rasulullah SAW. Abu Dzar ini adalah orang dalam dia. Maka dia berkata, amaroni bisab'in, katanya. Rasulullah itu memerintahkan saya ada 7 perkara yang harus saya selalu amalkan. Yang pertama, amaroni an uhibbal masakin wa tanubi alaihi. Beliau memerintahkan saya agar saya cinta kepada fakir miskin dan selalu berdekat-dekat dengan mereka. Ini yang pertama. Jadi Pak Kapolnya kalau ingin seperti Rasulullah harus dekat-dekat dengan fakir miskin, ya. Jangan dekat-dekat dengan orang kaya, ya. Kalau dekat dengan orang kaya itu bisa melenceng, bisa nyeleweng. Karena orang kaya itu banyak maunya, ya Banda. Ya, penguasa yang sudah dekat dengan orang kaya, kalau sekarang dikatakan yaitu penguasa yang berbisnis katanya, ya, maka pasti akan bisa dikatakan secara mutlak dia akan menyimpang. Maka itu berdekat-dekatlah dengan fakir miskin. Jangan jauh dari mereka. Yang nomor 1. Yang nomor 2, amaroni an anzura ila man duni man huwa tahti wala anzura ila man huwa fawqi. Yang kedua, saya diperintah oleh Rasulullah untuk selalu melihat orang yang lebih bawah dari saya dalam masalah harta, dalam masalah jabatan. Dan saya dilarang oleh Rasulullah untuk selalu melihat orang yang ada di atas saya mengenai harta dan jabatan, karena itu menyakitkan hati, karena itu akan menghilangkan nikmat Allah. Maka itu tatkala kita
bermesra-mesraan dengan orang-orang miskin, maka Allah akan menurunkan kedamaian dan kebahagiaan bagi kita. Tapi kalau kita berdekat-dekat orang kaya, dengan penguasa, dengan pengusaha, kita akan betul-betul mendapatkan limpahan hati yang selalu panas selalu hati ini, naik temperaturnya, ingin melayang seperti mereka-mereka yang sukses dalam masalah dunia. Maka itu saya dilarang oleh Rasulullah. Saya dilarang untuk melihat orang-orang yang lebih tinggi dari saya. Yang ketiga, kata Rasulullah SAW kepada saya, amaroni an asilar rahim wa in adbarat. Saya diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk selalu membangun hubungan rahim, membangun hubungan persaudaraan, membangun hubungan kerabat, walaupun sebenarnya hati ini berat. Karena saya orang miskin, tatkala saya menghubungi saudara saya yang kaya, kadang-kadang saya tidak diorangkan. Tidak apa-apa, hubungkan terus silaturahim. Terus jangan sampai diputus silaturahim, karena silaturahim itu akan muncul keberkahan-keberkahan, kata Rasulullah SAW. Iya, ternyata memang betul, kadang-kadang untuk menyambung rahim ini berat sekali, terutama dari kelompok golongan yang berbeda status sosial. Umpamanya sekarang dari kelompok orang awam akan berhubungan dengan ulama, seakan-akan ada gap dan jurang pemisah. Orang miskin akan berhubungan walaupun itu saudara dengan saudara yang kaya, seakan-akan ada gap. Maka itulah mulai dari yang kaya, maka itulah mulai dari yang alim untuk mendekat-dekat, berdekat-dekat dan menyambung rahim dengan yang lebih rendah dari mereka. Karena ternyata yang rendah itu, karena Abu Dzar waktu itu adalah orang yang sangat lemah ekonominya, lemah status sosialnya, maka berat sekali. Kadang-kadang memanggil salam untuk menyambung kepada saudara yang kaya raya. Ya, aleng leng leng epakir, tak dilekak buka, sakit hati songgun pad tegi kan, sakit hati para bismillah tegi kan, pademun hati nak kenggun lain kesinga tegi kan, sekasa kesinga lain, sekasa kesinga so kimun hati na pad. Nalekan ilokan pada sakit, pada kerepes ing mata, keng hantahan tegi. Milana kulis serang pancingan seteja para bismillah pakon serang Rasulullah SAW, sambung silaturahim. Jangan sampai kita memutus silaturahim. Barang siapa memutus rahim, maka haram untuk masuk surga. Tidak mungkin, la yadkhulul jannata qati'ur rahim, tidak akan pernah masuk surga orang yang memutus rahim. Maka itu ayolah kita mulai rahim. Insyaallah sajadah fajar ini untuk menyambung rahim. Yang mungkin ram-ram makin tinggi kan, makin ram-ram. Ada sesuatu miscommunication, ada kesalahan komunikasi di antara kita. Kita kurang bertegur sapa, sehingga muncul yaitu sebuah gap antara masyarakat kita, antara organisasi-organisasi keagamaan kita, terutama di dalam masyarakat Muslim. Jangan sampai ini terjadi kepada kita. Baik, kita sambung rahim. Yang nomor 4, kata Rasulullah SAW kepada saya, amaroni alla as'al ahadan syai'an. Saya diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk tidak selalu minta kepada siapapun sesuatu pun. Artinya tak lamis pun kemelusah, tidak lapar jadi tahan-tahan. Jadi potret manusia lamis kebangsaan nikah potret manusia yang tidak akan mendapatkan yaitu kebesaran dan keagungan dari Allah Subhanahu wa taala. Cek pelamis pun ke manusia, tapi ke Allah pelamis. Allah senang kekabulan selamis ke Gusti Allah, tapi Allah tak senang kekabulan selamis ke bangsa. Nyanyi lapor, nyanyi minta lagi kan, nyanyi proposal. Ambu ni kan, cek aku proposal lagi. Dikit-dikit proposal. Ayolah kita mandiri ya kan. Lebih baik kita seadanya, tapi ini hasil jerih payah kita daripada kita tebar proposal sana sini. Ya, jangan sampai ini sama sekali bukan karakter dari pemenang. Ini karakter dari orang yang akan dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karakter pemenang
ia yang selalu enten minta kepada Allah, inten dia istiqomah mintanya kepada Allah, tidak pernah bergantung kepada makhluk. Dan selanjutnya kata Abu Dzar, amaroni bi an aqulal haqqa walau kana murran. Beliau junjunganku, kekasihku, merintahkanku, kata Abu Dzar, untuk mengatakan yang hak walaupun itu pahit. Saya katakan hak, saya katakan apa adanya. Tapi kadang-kadang ada orang yang sakit hati, padahal sadiquka man abkaka la man adhakaka. Sahabatmu yang sebenarnya adalah sahabat yang bisa menjadikan kamu menangis, bukan sahabat yang bisa menjadikan kamu tertawa terbahak-bahak. Itu bukan saudara, itu musuh dalam selimut. Itu bom waktu, sekali-kali akan meledak dan akan membunuh Anda. Tapi kalau zaman mangkin lagi mulai kritik pemerintah ini, kan kritik yo komo Pak. Ya Pak, mudah-mudahan Pak Kapolda ya, walaupun dikritik silakan kritik, memang saya orang yang paling salah. Insya Allah kalau alamat kritik kepada kita, insya Allah kalau kita nerima, itu adalah manusia pemenang. Bukan tatkala kita dikritik marah besar, tidak. Sadiquka man abkaka la man adhakaka. Sahabatmu, temanmu, saudaramu yang sebenarnya itu yang bisa menjadikan kamu menangis, bukan sahabatmu yang sejati yang hanya bisa menjadikan kamu tertawa. Itu bom waktu untuk kamu. Suatu ketika akan meledak dan membunuh kamu. Setuju? Setuju? Setuju para bismillah. Dimun pada orang yang laku ngalem Pak Kapol, sudah di sini ngalem melolor ya. Kebajar ya, bom waktu ya. Bom waktu, bom waktu. Selanjutnya Rasulullah SAW amarani, kata Abu Dzar, beliau Rasulullah junjunganku merintahkanku kika dinto alla akhafa fillah laumata laim, supaya saya di dalam memperjuangkan agama Allah ini tidak pernah takut kepada siapapun, walaupun banyak orang mencerca, walaupun banyak orang menghina. Biarkanlah anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Jadi bani kulban sampean tidai karena ingin aplus, ingin mendapatkan jika dinto adalah orang-orang yang selalu mendukung dan menyenangi kita. Dakwahnya menyenangkan, bukan seperti itu ya. Ya, ayo kita menjadilah pejuang agama Allah. Sampaikan agama Allah itu apa adanya, walaupun banyak orang mencercanya. Biarkanlah orang mencerca, kita tidak akan pernah takut. Karena itu perintah dari Allah, perintah dari Rasulullah. Itulah mentalitas daripada pemenang. Itulah mentalitas dari orang yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau pemimpin kita mentalitasnya selalu ingin mendapatkan hati, biar orang senang, dakwah kita harus begini, biar senang harus begini, begitu, agar mendapatkan yaitu semacam dukungan. Lah ini masalah ini masalah, ini bom waktu kepada umat. Ini akan menghantarkan umat kepada kenistaan. Yang terakhir, Rasulullah merintahkan kepada saya, amaroni bin aksirah biqauli la haula wala quwwata illa billah. Beliau merintahkan saya untuk saya selalu banyak mengatakan, membaca la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan pada diri saya, semuanya adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Saya dikatakan ustaz ini karena pertolongan Allah, sampean seperti ini karena pertolongan Allah, saya bisa menjauhkan diri dari maksiat karena pertolongan Allah. Saya tidak punya daya upaya. Lahir pun saya tidak pernah niat. Pak Kapol lahir tidak niat, saya juga tidak niat ya. Penyabit rumput juga tidak niat. Samalah, sama-sama tidak ada yang berniat untuk lahir. Yang ditakdirkan menjadi Kapolres itu ujian, yang ditakdirkan menjadi ustadz itu ujian, yang menjadi yaitu penyabit rumput itu ujian. Semua hidup adalah ujian. Siapa yang berhasil? Mereka yang berhasil menundukkan hawa nafsunya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat la haula wala quwwata illa billah itu adalah kalimat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hunna kanzun min kunuzi tahtal arsy.
Kalimat ini merupakan perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di bawah arsy singgasana Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, saya tidak bisa berpanjang lebar. Sebenarnya ini masih belum selesai, tapi tidak apa-apa. Sedikit saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang berkah. Mudah-mudahan suasana seperti ini menjadi pemicu di masjid-masjid yang ada di Kabupaten Sumeneb ini. Mudah-mudahan juga seluruh Indonesia bersatu padu, ya, pemerintahnya satu bersama kita, bersama umat. Saya ngurus masjid kali Bunah, saya memberikan tausiah Pak Kapolresa, saya memberikan tausiah Pak Bupatina. Ya Allah, inilah cita-cita kita. Kita ingin umat Islam ini dipimpin oleh umat yang betul-betul kredibilitas keislamannya tidak diragukan lagi. Kita menginginkan kepolisian kita dibangun dan dipimpin oleh kepala polisi yang betul-betul kredibilitas keislamannya tidak diragukan. Kita ingin desa dibangun dan dipimpin oleh orang-orang yang kredibilitasnya keislamannya tidak diragukan. Insya Allah kalau seperti ini ada, pedagangnya begitu, masyarakatnya begitu, Izzul Islam wal Muslimin ada di depan kita. Malar manter khutbah berapa tausiah singkat Kak Dinto, bisa titik ilmu nafi' muku betan kulus teja. In ahsantu fa minallah, kalau ini baik itu semuanya dari Allah. Wa in asatu fa min su'i nafsi, kalau itu jelek dari kejelekan saya, memang saya buruk. Mungkin Kak Dinto, wallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.